Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sofina dan dua rekan saya yang bernama Prayoga Avandi dan Yanto. Nah, kita bertiga akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi himpunan. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Apa sih himpunan itu? Jadi, himpunan atau set adalah kumpulan dari beberapa objek tak terurut yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam penyajian himpunan di sini ada 4. Yang pertama enumerasi, kedua simbol-simbol baku, kemudian ketiga notasi pembentuk himpunan, dan yang keempat diagram Venn. Yang pertama ada enumerasi. Menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Enumerasi biasanya diterapkan pada himpunan yang terbatas dan tidak terlalu besar. Di contohnya, yaitu ada dua sisi mata uang, himpunan A sisi angka dan sisi gambar. Kemudian di contoh yang kedua, 5 bilangan genap pertama yang beranggotakan angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian yang kedua, simbol-simbol baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal atau boldface yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Contohnya, P, himpunan bilangan bulat positif. Anggotanya 1, 2, 3, dan tak terhingga. Kemudian ada huruf N. N menunjukkan himpunan bilangan asli, yaitu istilah lain dari himpunan bilangan bulat, yaitu sama saja 1, 2, 3, dan tak terhingga. Kemudian ada Z. Z merupakan himpunan bilangan bulat yang anggotanya meliputi anggota bilangan bulat positif, 0, dan himpunan bilangan negatif. Contohnya, titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. R merupakan himpunan bilangan real. Anggotanya bukan hanya bilangan bulat, tapi juga bilangan pecahan. Dan yang lebih luas lagi dari R adalah C, yaitu himpunan bilangan kompleks yang anggotanya itu adalah bilangan real dan juga bilangan imajiner. Penyajian himpunan yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Menggunakan penyajian ini, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Penulisannya sebagai berikut, di mana notasi X garis syarat yang harus dipenuhi oleh X, di mana X setelah kurung kurawal pertama itu merupakan elemen himpunan. Kemudian garis seperti garis pembatas itu dibaca di mana atau sedemikian hingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. X di dekat kurung kurawal yang terakhir itu adalah syarat keanggotaan himpunan. Apabila setelah X ada tanda koma, itu kita bacanya dan. Contoh 1, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Jadi kita menuliskannya A adalah himpunan X sedemikian hingga adalah himpunan bilangan positif lebih kecil dari 5. Untuk penulisan yang lebih singkat, A adalah X sedemikian hingga anggota P, di mana P itu adalah bilangan bulat positif dan X kurang dari 5. Oke, kita lanjut mempelajari tentang diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Himpunan semesta yang dilambangkan dengan U digambarkan suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Kita langsung ke contohnya ya. Misalkan U himpunan 1-8.
A 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Jika kita ingin menyelesaikannya dengan diagram Venn, kita pertama-tama harus membuat persegi 4 terlebih dahulu, yang dimana ini adalah segi 4O yang isinya adalah himpunan A dan himpunan B yang kita akan ilustrasikan dalam bentuk lingkaran. Misalkan yang di sebelah kiri adalah himpunan A dan yang sebelah kanan himpunan B. Kita tuliskannya lingkaran A dan lingkaran B itu saling beririsan. Kenapa kita iriskan? Karena di dalamnya terdapat anggota yang sama dari yang A sama yang B, yaitu 2 dan 5. Karena ada anggota yang sama, maka kita harus mengiriskan lingkarannya yang isinya adalah anggota yang sama tadi. Kita tuliskan angka 2 dan 5 di dalam irisan tersebut. Dan untuk angka yang tidak sama, kita tuliskan di dalam lingkaran lainnya. Kita tuliskan di lingkaran A 1 dan 3, lingkaran B 6 dan 8. Dan untuk sisanya, untuk angka-angka yang tidak ada, yang U yang tidak ada dalam anggota tersebut, kita tuliskan di luar. Jadi kita tuliskan di dalam segi 4-nya, yaitu angka berapa? 1, 2, 3, 4 gak ada, kita tulis 4, 5, 6, 7 gak ada, kita tuliskan di dalam perseginya. Jadi itulah cara menyelesaikan himpunan menggunakan diagram Venn. Oke. Selanjutnya kita ke kardinalitas. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dinotasikan dalam bentuk NA atau A yang diapit oleh 2 garis. Contohnya kita punya A adalah X adalah elemen dari B, dan X kurang dari 5. Jadi kita akan menumerasikan yang yaitu A yang isinya dari 1, 2, 3, dan 4, sehingga NA adalah jumlah dari anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4 yang berarti memiliki 4 anggota. Atau kita bisa tuliskan A yang diapit 2 garis sama dengan 4. Kemudian kita lanjut mempelajari materi himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal. Contohnya sama dengan kosong, disebut himpunan kosong atau empty set. Notasinya disimbolkan dengan huruf angka 0 yang disilang atau yang seperti digambar saat ini. Seperti contoh, A sama dengan X, X kurang dari X, maka kardinal A sama dengan 0. Jika kita memasukkan sembarang kalimat seperti X sama dengan 2, maka tidak ada 2 yang akan kurang dari 2, dan maka kardinalnya itu sama dengan 0. Yang kita akan mempelajari tentang himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian. Jika himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B, dalam hal ini B disebut superset dari A. Notasinya seperti huruf C yang dikasih garis bawah seperti digambar. Diilustrasikan dengan diagram Venn berbentuk seperti ini karena A merupakan bagian dari himpunan B, jadi B-nya disebut dari supersetnya A. Kita langsung saja ke contoh. Saya punya contoh 1, anggota himpunan 1 yaitu
1, 2, dan 3, dan anggota himpunan yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, maka himpunan bagian yang pertama merupakan himpunan bagian dari yang kedua, karena seluruh bagian anggota himpunan dari bagian pertama itu masuk ke dalam himpunan yang kedua. Selanjutnya, himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Contohnya, saya punya contoh yang pertama. Di sini saya punya A itu memuat 3, 5, 8, 5 dan B itu anggotanya adalah 5, 3, dan 8. Karena dalam penghimpunan itu tidak berlaku perulangan memuat anggota yang sama, jadi kita anggap 5 hanya ada satu saja. Jadi 5 yang di sini kita abaikan, sehingga anggota A menjadi 3, 5, 8 dan anggota B berisi 5, 3, 8. Di sini urutan tidak diperhatikan, jadi karena anggota A sama dengan anggota B, maka dia disebut himpunan yang sama. Saya punya contoh yang kedua. Misalkan di sini ada C, itu anggotanya adalah 0 dan 1, dan D anggotanya adalah X, di mana X dikalikan dengan X min 1 nilainya sama dengan 0. Nah, untuk melihat anggota dari D itu apa saja, kita bisa memasukkan sembarang nilai untuk X. Misalkan di sini saya memasukkan untuk nilai X-nya sama dengan 0, maka ketika kita masukkan ke dalam bentuk persamaan, 0 dikalikan 0 min 1 hasilnya sama dengan 0, berarti ini memenuhi untuk X sama dengan 0. Sekarang untuk X sama dengan 1 kita masukkan 1 dikalikan 1 min 1 sama dengan 0, maka dia juga memenuhi. Ketika kita memasukkan untuk X nya sama dengan 2, maka 2 dikali 2 min 1 hasilnya sama dengan 2. Jadi yang di sini tidak memenuhi, maka D itu anggotanya adalah 0 dan 1 atau sama dengan C. Maka berlaku C itu sama dengan D. Kita ke himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contohnya, saya punya himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5 dan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Kardinal dari A adalah 3 dan kardinal B dari B sama dengan 3, maka kita sebut kardinal A sama dengan kardinal B. Maka berlaku A itu ekivalen dengan B. Kemudian kita lanjut ke himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini, hampir sama dengan notasi garis yang sejajar. Nah, ketika diilustrasikan di dalam diagram Venn, mereka saling lepas. Contohnya di sini saya punya himpunan C yang anggotanya adalah X, di mana X merupakan elemen P. Untuk X-nya kurang dari 8. Untuk memudahkan, kita sajikan dalam bentuk enumerasi X elemen P. Berarti anggota himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan saya punya himpunan lain, yaitu himpunan D yang anggotanya 10, 20, 30,
40 dan seterusnya. Nah, jika kita melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, mereka A dan B ini tidak pernah bertemu atau tidak akan pernah punya anggota yang sama. Jadi A dan B ini adalah dua himpunan yang saling lepas. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah satu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dari himpunan A sendiri. Untuk notasinya disimbolkan seperti ini. Kemudian kita ke contoh, misalkan di sini saya punya contohnya himpunan A dengan anggota 1 dan 2. Maka untuk mencari P A atau power set dari A itu adalah himpunan kosong atau 0. Kemudian himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan 1 dan 2 atau himpunan A itu sendiri. Nah, ini adalah power set dari A atau himpunan kuasa dari A. Kemudian jika kita ingin mencari banyaknya anggota dari power set tersebut atau banyaknya himpunan bagian dari himpunan kuasa ini, kita bisa mencari dengan rumus 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya anggota dari himpunan A. Contohnya di sini karena A memiliki anggota 2 atau kardinalnya sama dengan 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka di sini himpunan anggotanya berjumlah 4. Nah, itulah sedikit mengenai himpunan. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Mau nanya? Jangan malu, kesebuan apa weh? Jodoh latur pakem botol. Aku nanya, aku bertanya-tanya. Masa gosok? Saben apa anak ayo sak? Gemblung.